Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali taklim kita mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari surah-surah yang ada di juz Amma setelah libur kemarin Terakhir mungkin ingat Pak sampai di mana pembahasan kita tafsir surah apa terakhir? Surah apa terakhir? Ada yang ingat? Surah At-Tariq sudah ya? At-Tariq sudah? Atau sebelumnya Al-Buruj sudah ya mungkin. Atau surah apa terakhir? Surah Al-Insyiqaq mungkin. Nggak inget ya? Ya karena memang sebulan sekali. Kemarin juga libur agak lama. Terakhir 2 bulan terakhir sampai surah apa? Atau surah Al-Buruj coba kita pelajari. Baiklah, insyaallah coba kita pelajari surah Al-Buruj. Tentang Ashabul Ukhdud sudah saya sampaikan belum? Kisah Ashabul Ukhdud belum ya? Itu dibahas di surah ini. Baik, kita mulai. Saya bacakan dulu surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu 'ala kulli shay'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna
إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح mahfuz. Ya. Baik. Surah Al-Buruj yang artinya adalah gugusan bintang, ya. Di dalam surah ini akan ditunjukkan tentang kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla dan bahwa Dia meliputi, ya, segala sesuatu, ya, sehingga nggak ada yang bisa meloloskan diri dari ketetapan Allah Azza wa Jalla, karena langit bumi miliknya, ya, nggak ada tempat lagi selain itu, ya. Demikian pula di dalam surah ini akan diterangkan tentang ancaman Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang menindas hamba-hambanya yang beriman kepadanya, ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa penindasan, pembantaian terhadap orang-orang beriman itu bukan hanya terjadi sekarang di Palestina, tapi sudah sejak zaman dulu ada, ya. Sebelumnya Suriah, sebelumnya lagi ada, ya, termasuk Myanmar, sebelum ke belakang, dan dulu ada yang namanya yakni kisah Ashabul Ukhdud, di mana orang-orang beriman mereka dibakar hidup-hidup hanya karena mereka beriman kepada Allah dan gak mau menyembah sesembahan yang disembah kaumnya, ya. Di sini Allah Azza wa Jalla mengancam bahwa orang-orang yang menindas, membantai hamba-hambanya, mereka juga gak akan nanti mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya ada sebuah, ya, video di-share bagus sekali, saking sabarnya orang-orang Palestina, ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak memenangkan hamba-hambanya yang beriman? Bukankah hamba-hambanya yang beriman di atas kebenaran, sedangkan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir di atas kebatilan? Tapi kenapa kok orang-orang beriman mereka terkalahkan, tertindas? Maka dibacakanlah oleh salah seorang di antara mereka ayat firman Allah Azza wa Jalla, walau sya'allahu lantasara minhum. Kalau Allah kehendaki bisa Allah langsung menolong. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Akan tapi Allah hendak menguji satu dengan yang lain. Ya, diuji apa sikap orang-orang beriman terhadap saudaranya ketika dibantai, diuji orang-orang beriman dengan cobaan-cobaan yang berat, ya. Dengan cobaan tersebut mereka mendapatkan derajat yang tinggi, mudah masuk surga, ya. Dan hikmah-hikmah lainnya, ya, agar umat kembali kepada agamanya dan seterusnya, dibersihkan mereka dari dosa-dosa, dipermudah masuk ke dalam surga. Kemudian orang-orang yang tetap keadaannya, ya, tidak mendapatkan cobaan seperti mereka, apa sikapnya terhadap saudaranya? Apakah membantu, peduli, atau malah tidak peduli, tidak mau membantu? Allah uji yang satu dengan yang lain. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Kemudian lalu bagaimana keadaan orang-orang yang tertindas, terbunuh di jalan Allah itu? Kata Allah, walladzina qutilu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, banyak bentuk pembantaian yang dilakukan terhadap mereka dengan dijatuhi rudal. Mereka hijrah dari ujung ke ujung, ya, dari utara sampai ke selatan, ya, sampai ke Rafah perbatasan pun dihujani oleh rudal, oleh bom-bom, ya, sehingga banyak dan jumlahnya pun sudah di atas 30.000, jumlah yang sangat banyak, ya. Nah, kata Allah, walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Mereka yang terbunuh itu Allah enggak akan sia-siakan mereka
Allah akan berikan balasan yang besar, masukkan mereka, sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan arahkan, bimbing mereka, wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan akan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dan ada bahkan video juga seorang anak yang kena cobaan itu, terkena mungkin tertimpa reruntuhan atau pecahan bom, atau yang kondisinya sudah sekarat gitu ya, anak-anak gitu ya. Sebelum dia meninggal, dia bermimpi, bukan bermimpi, melihat ketika ayahnya dalam keadaan menangis melihat anaknya yang kondisinya sekarat. Maka ditenangkan oleh anaknya ini, ayah, saya melihat di hadapan saya ada sebuah istana, ada rumah yang luas, ada pemandangan yang indah, saya ingin buru-buru ke sana. Maka selang beberapa lama dia pun meninggal dunia. Ternyata Allah Azza wa Jalla yang tampakkan dan perlihatkan kepadanya. Dan bagaimana ini menunjukkan bahwa Allah gak akan sia-siakan mereka. Dan bahwa sebagaimana firman Allah, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, sedangkan kepada kalian belum ditimpa cobaan seperti orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa oleh kemiskinan, kemelaratan, peperangan, sampai hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang-orang yang mengikutinya berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ingat pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi Allah nggak akan sia-siakan mereka, akan jadikan mereka syuhada dan mudah masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Nah, di surah ini akan diterangkan pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wali-walinya, hamba-hambanya yang dibantai. Allah Azza wa Jalla berfirman, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, ya, kumpulan bintang-bintang. Ada yang menafsirkan dengan posisi-posisi di mana, atau disebut dengan falak, ya, posisi benda-benda langit, posisi matahari, posisi bulan, posisi bintang, yang mana mereka beredar dengan tertib teratur, ya, tidak bertabrakan. Semuanya kullun fi falaki yasbahun, semuanya beredar pada garis edarnya yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, ya. Intinya Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluk-makhluk, benda-benda langit itu, ya, yang mana benda langit ini mempunyai banyak hikmah Allah Azza wa Jalla ciptakan. Di antaranya penghias langit, di antaranya juga ya, jadi indah kan dengan adanya bintang-bintang. Kalau kosong sama sekali kan beda dengan yang adanya bintang-bintang. Semakin indah ketika kita melihat ke atas langit, ya, di samping sebagai rujuman di syayatin, sebagai alat pelempar setan untuk ditimpakan, diarahkan kepada setan yang berusaha mencuri berita dari langit, juga sebagai penunjuk arah bagi musafir yang kebingungan, yang tersesat jalan. Dengan mereka memperhatikan arah bintang, maka mereka menjadi tahu arah yang hendak mereka tuju. Nah, ini hikmah Allah Azza wa Jalla adakan bintang-bintang, ya. Demikian pula keadaannya yang punya formasi tampilan yang indah dan sebagainya. Ini sumpah Allah yang pertama. Yang kedua, Allah bersumpah wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Apa yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan ini? Ya, ada yang menafsirkan dengan hari kiamat. Karena kiamat itu kata Allah, inna sa'ata la'atiyah, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Ya, jadi sudah Allah janjikan, ya, bahwa kiamat akan tiba. Allah janji akan menegakkan hari kiamat, di mana di hari itulah dibalas amal perbuatan manusia dan diminta pertanggungjawaban terhadap amal mereka, agar mereka yang berbuat baik mendapatkan balasan yang baik dan dilipat gandakan, dan agar mereka yang berbuat buruk
dibalas sesuai dengan keburukannya, dan agar mereka yang terzolimi dapat mengambil haknya. Karena kalau tidak ada hari kiamat, tentu kasihan orang-orang yang dibantai, hamba-hamba Allah, ya, orang-orang beriman. Ya, maka dengan adanya hari kiamat dibalaslah di situ orang-orang yang membantai manusia, Fir'aun, ya, Qarun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, dan para pemimpin kejahatan, penjahat-penjahat dunia, ya, yang membantai umat manusia dalam jumlah banyak, ya, dibalas di sana. Sampai sekarang, ya, sampai orang-orang Yahudi pun nanti akan dibalas di sana, ya. Dan nanti nggak usah heran kalau disebutkan dalam Al-Quran hukumannya itu macam-macam, ya. Kata Allah, wa yatihil mautu min kulli makan. Kematian akan datang kepada dari berbagai penjuru. Depan, yang mereka dicoba dibinasakan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari samping. Wa ma huwa bimayyit, tapi nggak mati-mati. Ya, terus dibuat mati tapi nggak mati-mati. Di surah Al-A'la, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Mereka itu tidak dibiarkan hidup, tapi pas mau mati dijadiin lagi, normal lagi. Itu kan supaya apa? Merasakan azab terus-terusan. Terus juga kata Allah di surah An-Nisa, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami akan bakar mereka di neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, ya, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru, ya. Jadi kenapa kok yang setiap kali kulit mereka hangus diganti lagi? Karena liyadhuqul adzab, agar mereka terus merasakan pedihnya azab Allah. Karena pusat rasa itu di kulit. Kalau sudah nembus kulit, udah lewatin, nggak terasa. Maka supaya terus merasakan siksaan Allah, diadain lagi kulit yang baru, kulit yang baru. Berarti kita aja coba, ya, kalau mau ngetes gitu ya, satu ruas jari kita taruh di atas kompor gas misalnya, nah itu terasa, gitu ya, terus terasa. Nah, kalau udah hangus mungkin nggak terasa, maka supaya terasa lagi Allah adakan lagi, gitu ya. Nah, ada orang kafir ketika membaca ayat ini, dia nganggap kejam sekali hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Awalnya dia mengira begitu, tetapi setelah melihat kejahatan orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, ya, begitu kejamnya melakukan berbagai pembantaian zaman dulu sampai sekarang. Zaman dulu ada yang digergaji, dibagi dua. Nanti kita akan mungkin baca kisahnya, kisah Ashabul Ukhdud, ya, sampai digergaji, ya, karena nggak mau murtad dari agamanya, nggak mau menyembah sesembahan kaumnya, ditaruh di atas kepalanya, dibagi dua, gergaji. Dan kalau kita lihat sisa-sisa peninggalan orang dulu, bentuk-bentuk penyiksaan macam-macam bentuknya. Ada yang dimasukkan ke dalam peti, cuma petinya ada paku-paku, jadi nanti ditutup, habis badannya semuanya, depan belakang. Ada yang ditaruh di mungkin semacam kayak macam-macam bentuknya. Ada yang semacam ditancapkan, manusia nanti ditancapkan dari bawahnya sampai nembus ke atasnya begini. Ada yang macam-macam zaman dulu, ya. Nah, maka kalau menyaksikan hal itu, maka wajar kalau nanti Allah akan mengazab, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak diazab sedemikian rupa, karena mereka begitu jahat terhadap hamba-hamba Allah. Ya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, nggak akan disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kan orang gitu kan nggak punya rasa sayang dan kasihan, ya, sampai tega membantai, gitu, manusia, gitu ya. Nah, kita kembali ke sini, wal yaumil ma'ud, dan demi hari kiamat, hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang menyaksikan, kata mufassirin, sebagian mufassirin, yakni hari Jumat.
Kenapa hari Jumat disebut yang menyaksikan? Karena hari Jumatlah yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Karena kiamat terjadi hari Jumat. Meskipun kita nggak tahu Jumat tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, yang jelas hari Jumat. Ya. Wa masyhud, dan demi yang disaksikan. Ya. Banyak para ulama mufassirin yang menafsirkan masyhud adalah hari Arafah. Ya, karena hari tersebut, ya, pertama tafsir Nabi SAW, beliau pernah bersabda, al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wal yaumul masyhud yaum Arafah. Hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Wa syahid yaumul jumu'ah. Dan hari yang menyaksikan adalah hari Jumat. Ya, jadi maksud hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Karena hari Arafah itu disaksikan, dihadiri oleh banyak orang. Di Arafah berkumpul manusia dari berbagai penjuru dunia untuk wukuf, ya, berkumpul bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Masyhud jadi disaksikan, ya, para malaikat turun ketika itu. Allah Azza wa Jalla pun membanggakan manusia di padang Arafah. Demikian pula doa pada saat itu mustajab, terus, ya, pada asar apalagi, ya. Nah itu. Jadi Allah bersumpah dengan hari Jumat, dengan hari kiamat, dengan hari Arafah, ya, wa syahidi wa masyhud kutila ashabul ukhdud, ya, celakalah para pembuat parit. Nah, di sini inilah kisah pembantaian orang-orang beriman. Ternyata bukan hanya sekarang, ya, tapi sejak zaman dulu ada. Bagaimana kisahnya? Ya, ada sebuah hadis yang sebagian mufassirin mencantumkan hadis ini ketika menafsirkan ayat ini. Termasuk di Ibnu Katsir mencantumkan hadis ini di ayat ini. Meskipun ada juga menafsirkan yang lain. Jadi kisahnya begini, saya ceritakan saja. Panjang hadisnya. Hadis sahih riwayat Muslim dari Suhaib bin Sinan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, karena saya bacakan Arabnya karena panjang sekali, langsung terjemahnya saja. Dulu di zaman sebelum kalian ada seorang raja. Mudah-mudahan belum saya sampaikan. Kalau sudah saya sampaikan nanti bosan gitu ya. Jadi dulu sebelum kita ada seorang raja, wa kana lahu sahir. Dia punya seorang pesihir. Jadi punya penasehat, cuma penasehat itu seorang penyihir. Ya, ketika penyihir ini sudah tua, dia berkata kepada raja tersebut, ya, saya sudah lanjut usia, tolong kirim kepada saya seorang pemuda agar saya ajarkan kepadanya ilmu sihir. Ya, maka, ya, siaplah raja tersebut dan mencari seorang pemuda di kampung-kampung yang siap diajarkan ilmu sihir. Maka didapatilah dan kemudian diminta pemuda ini untuk datang setiap hari ke kerajaan, ya, untuk belajar ilmu sihir supaya dia mewarisi ilmu sihir, gitu ya. Nah, di tengah perjalanan dari kampungnya ke kerajaan, pemuda ini lewatin seorang ahli ibadah yang bertauhid, agamanya Islam, menyembahnya kepada Allah, ya, mengajarkan kebaikan. Dia mampir dulu mendekatinya, mampir, didengerin kalimatnya, nasihatnya, takjub, bagus isinya, menyuruh menyembahnya kepada Allah, mengajarkan kebaikan, meninggalkan perbuatan buruk, menyembahnya kepada Allah, ya. Tapi dia masih belum yakin. Dia lanjutkan karena harus ke kerajaan, maka dia lanjutkan perjalanan. Sehingga sampai di kerajaan dia pun belajar ilmu sihir juga. Jadi dengerin nasihat agama, tapi dalam hal yang sama dia pun belajar ilmu yang bertentangan, ilmu sihir. Ya, didengarkan apa yang disampaikan, isinya penuh dengan syirik, ya, beribadah kepada selain Allah. Kemudian juga ajarannya pun jahat, ya, menzolimi orang lain. Yang sudah maklum lah, yang namanya sihir itu kan santet, tenung, ya, teluh itu kan dia mungkin buat semacam buhul-buhul, kemudian ditiup-tiup. Orang yang kena sihir itu ya bisa sakit tiba-tiba, ya, pokoknya zolim isinya. Tapi di sisi lain kok ada kehebatan-kehebatan yang membuat pemuda ini ragu-ragu, ya, antara membenarkan dan tidak.
Dan setiap hari dia berangkat ke kerajaan, dia mampir dulu ke ahli ibadah ini, seorang ulama juga dia zaman dulu. Ya, dia dengarkan kalimatnya. Rahib disebut dengan rahib. Cuma rahib di sini Islam, Muslim, karena dia menyembahnya kepada Allah, nggak seperti rahib orang Nasrani zaman sekarang yang trinitas keyakinannya. Ya, diajarkan tauhid karena para nabi semuanya Islam. Ya, rahib dulu pun mereka Muslim, ajarnya tauhid, nyembahnya kepada Allah, nggak pernah ngajarin nyembah Nabi Isa alaihissalam. Ya, terus setiap kali mau datang ke pesihir di tengah perjalanan mampir dulu ke rahib, dengerin nasihatnya, ya, diajarkan tauhid dan penyampaian, maksudnya apa yang disampaikan adalah kebenaran. Ya, akhirnya dia sering datang terlambat ke kerajaan karena mampir dulu. Maka karena datang terlambat ke kerajaan, kemudian pesihir marah-marah, dipukul dan diberikan hukuman. Maka kemudian dia minta nasihat kepada rahib ini. Saya kalau datang duduk di sini terlalu lama, datang ke kerajaan terlambat, saya diberikan hukuman. Maka disalah oleh rahib, gini aja, kalau kamu datang ke kerajaan telat, sampaikan keluargamu menahanmu di rumah. Dan kalau keluargamu menghukummu karena kamu datang pulang terlalu lama, kemalaman, maka sampaikan bahwa pesihir menahanmu di kerajaan, kayak gitu. Nah, ketika terus belajar agama, belajar sihir, maka tibalah saatnya dia merasa bingung mana yang dia harus ikuti antara dua ajaran yang bertentangan ini. Ya, satu mengajarkan kebaikan, satu mengajarkan keburukan. Yang keburukan itu ada kelebihan-kelebihan, ilmu sihir ada kehebatan-kehebatan. Ya, maka dia ingin mencoba mengamalkan apa yang disampaikan oleh rahib ini. Ya, diajarkan ketika memulai sesuatu awali dengan basmalah. Tibalah saatnya ketika di tengah perjalanan dia melihat orang-orang pada nggak bisa lewat. Ada seekor binatang besar yang berada di tengah jalan yang membuat orang pada takut lewat ke situ. Ya, maka dia pernah mendengar nasihat dari rahib bahwa ya awali dengan basmalah. Ya, maka dia coba, ya Allah, jika ajaran rahib ini lebih engkau cintai daripada ajaran pesihir, maka bunuhlah hewan ini. Diambil, baca bismillah, diambil batu, kemudian dilempar ke binatang, langsung mati binatang itu. Wah, dari situ dia pun tahu bahwa ajaran rahib inilah yang benar daripada ajaran pesihir. Nah, mulailah ketika itu dia yakin dengan ajaran Islam, ajaran agama, dan ditinggalkanlah itu sihir. Dan kemudian Allah berikan kepadanya karomah, kelebihan-kelebihan. Kalau para nabi disebut mukjizat, kalau para wali disebut karomah. Dia pun dengan izin Allah dapat menyembuhkan orang yang buta, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, pokoknya berbagai macam penyakit. Orang pada datang, cuma syaratnya masuk Islam, gitu ya. Orang datang kepada dia, tolong sembuhkan penyakit saya. Disampaikan oleh pemuda ini, iya saya akan sembuhkan. Cuma dengan syarat kau masuk Islam, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Oh, pada sembuh sehingga tersebarlah berita tentang pemuda ini. Ada di sebuah kampung seorang pemuda yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, nah ketika itu di kerajaan si raja ini punya kawan, teman duduk yang biasa mendampinginya, yang matanya buta, mendengar berita di sebuah kampung ada seorang yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit termasuk buta, dia pun ingin bisa melihat. Maka diam-diam dia datang, ya, menemui pemuda ini di kampung tersebut, membawa banyak oleh-oleh, hadiah. Sesampainya di hadapan pemuda, kata si teman duduk raja ini, apa yang saya kumpulkan di sini adalah hadiah untukmu. Cuma dengan syarat engkau menyembuhkan, mengembalikan penglihatan saya, bisa menyembuhkan buta saya. Maka kata pemuda tersebut, saya nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan dan mengembalikan penglihatanmu adalah Allah. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam, saya akan berdoa kepada Allah. Ya, maka akhirnya dia pun beriman kepada Allah, masuk Islam, dan kemudian pemuda ini berdoa kepada Allah dan kemudian bisa melihat. Ya, bisa melihat. Nah, seperti biasanya teman duduk sang raja yang sebelumnya ini buta matanya, dia duduk di samping raja. Tapi pada saat itu, pada hari itu berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya matanya buta, sekarang bisa melihat.
Kagetlah raja. Nah, kok sekarang kau bisa melihat, siapa yang mengembalikan atau menyembuhkan penglihatanmu? Kata raja, teman duduknya mengatakan, Allah, ya, Tuhanku dan Tuhanmu, dialah yang telah mengembalikan penglihatan saya. Langsung kata raja, alaka rabbun ghairi, apakah kau punya Tuhan selain saya? Langsung, iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Marahlah raja ini, gitu ya. Maka disuruhlah Algojo hukum dia, disiksa terus, ya. Nah, karena penyiksaan begitu berat, ya, dan ditanya siapa yang ngajarin agama ini kepadamu, ya, dengan terpaksa akhirnya disampaikan seorang pemuda yang tinggal di kampung ini. Maka raja pun mengirimkan orang-orangnya untuk menangkap si pemuda ini, ya. Dikirimlah orang-orang untuk mendatangi pemuda itu, dan sesampainya di sana dibawa pemuda ini ke hadapan raja, ya. Disampaikan kepadanya, wahai anak muda, ya, saya mendengar kau bisa berbuat ini, berbuat itu, menyembuhkan penyakit ini, penyakit dan sebuah penyakit. Disampaikan, saya nggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Kau marahlah, apakah kau punya Tuhan selain aku? Disampaikan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Dan akhirnya siksa dia, kata raja kepada Algojonya. Disiksa, dan pemuda ini sebelumnya disampaikan oleh rahib, kalau nanti suatu saat kamu diuji, jangan beritahukan keberadaanku, kayak gitu ya. Jangan menyebutkan siapa yang mengajarimu, ya. Maka karena penyiksaan begitu dahsyat, ya, diberikan, ya, diancam akan dibunuh, maka dengan terpaksa si pemuda ini memberitahu bahwa yang mengajarkan ilmu agama ini kepada saya, ajaran tauhid ini kepada, ada seorang rahib yang tinggal di pinggir jalan ini, kayak gitu ya. Nah, disebutkan di tempatnya, kayak gitu ya. Maka orang-orang raja pun, para prajurit atau tentaranya pun, ya, mendatanginya dan menangkap rahib ini dan dibawa ke kerajaan, sehingga berkumpullah 3 orang hebat di kerajaan. Rahib, teman duduk raja sendiri, ya, dan pemuda ini, dan mereka menjadi derajatnya tinggi di sisi Allah, tapi ujiannya berat. Maka kepada rahib ini disuruh, kamu murtad dari agamamu, kalau enggak, ya, kami akan membunuhmu, gitu, ya. Maka rahib ini tetap enggak, saya enggak akan murtad dari agama ini, jadi menyembahnya kepada Allah. Maka disuruhlah Algojo siapkan gergaji, maka ditaruhlah di atas kepalanya, digergaji, dibagi 2 sampai terbelah jadi 2, ya, digergaji, ya, sampai ya udah terbelah jadi 2, ya, meninggal, ya. Nah, kemudian teman duduknya sang raja ini, ya, diancam juga, mau murtad atau akan merasakan seperti yang dialami oleh ini si rahib ini. Dia tetap istiqomah, enggak, saya enggak akan murtad dari agama saya ini. Maka ditaruh di atas kepalanya gergaji, dan digergaji terbelah jadi 2. Ya, tinggallah si pemuda. Si pemuda ini pun ditahan murtad dari agama, kalau enggak kamu akan dibunuh juga, ya, dan kamu akan dibunuh dengan cara lagi yang berbeda. Maka enggak mau, dan kemudian dibawalah oleh orang-orang raja, prajurit raja, akan disuruh bawa dia ke puncak gunung. Sesampainya kalian berada di puncak gunung, tawari dia, mau murtad enggak? Kalau enggak, maka jatuhkan dia dari puncak gunung. Maka dibawalah pemuda ini ke puncak gunung. Sesampainya di puncak gunung, ya, pemuda ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, jagalah aku dari mereka. Maka tiba-tiba gunung pun bergoyang, bergetar, dan menjatuhkan para prajurit raja yang selamat cuma pemuda ini. Balik lagi ke kerajaan, kaget, ma fa'al ashab, apa yang terjadi dengan orang-orang saya, orang-orangku, ya. Kata pemuda ini, Allah Azza wa Jalla telah melindungiku dari mereka, ya. Maka dia suruh lagi para prajuritnya lagi, bawa dia ke tengah laut dan tawarkan, ancam, kalau nggak mau murtad maka tenggelamkan. Maka dibawa ke tengah laut, pemuda ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungilah aku dari mereka. Maka tiba-tiba kapal pun berbalik, yang selamat cuma si pemuda. Dia datang lagi ke kerajaan, kaget lagi. Maka disampaikan oleh pemuda, innaka lasta biqatili, engkau nggak akan sanggup bunuh saya sampai engkau mau menuruti perintah saya. Wa ma amruka, kata raja, apa perintahmu?
Kata pemuda, engkau kumpulkan manusia rakyatmu di sebuah tempat yang luas, dan engkau salib aku di atas batang korma. Kemudian engkau ambil salah satu di antara panahku ini dan lepaslah panah dengan menyebutkan Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhannya si pemuda, gitu ya. Maka karena raja ingin supaya nggak ada yang mendakwahkan, mengajak kepada agama yang dianggapnya agama baru ini, ya, dan nggak mau ada yang disembah selain dirinya, wah dia pun mau mengerti. Kalau itu disuruhlah rakyatnya berkumpul di tanah lapang yang luas dan menyaksikan pembunuhan terhadap si pemuda ini. Maka diambillah panah di antara panah-panahnya dan dengan keras diucapkan Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhannya si pemuda. Dilepaslah panah dan kemudian mengena kepada pelipisnya, ya, dan kemudian meninggal dunia. Orang-orang yang menyaksikan ini, ya, pun malah mengetahui kebenaran pemuda ini. Akhirnya mereka mengatakan amanna bi Rabbil Gulam, amanna bi Rabbil Gulam. Kami beriman kepada Tuhan yang pemuda ini. Kami beriman kepada Allah semuanya, dan enggak lagi mau menyembah raja. Maka marahlah raja dan akhirnya disuruh tentaranya buat parit yang besar di jalan-jalan. Dibikin parit yang besar dan nyalakan api di dalamnya dan tawarkan kepada mereka, kalau nggak mau murtad mereka akan dibakar di dalam parit itu. Maka semua pada nggak mau murtad dan mereka dibakar. Sehingga ada yang terakhir seorang ibu bersama anaknya, dia maju mundur, lompat enggak. Cuma anaknya mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibu, sabarlah, engkau berada di atas kebenaran. Sebagian ulama menerangkan, ketika jasad mereka mau masuk ke dalam api, Allah Azza telah cabut lebih dulu sehingga mereka nggak merasakan panasnya di parit itu. Nah, inilah menurut sebagian mufassirin maksud dari firman Allah Azza wa Jalla, qutila ashabul ukhdud, celakalah orang yang membuat parit. Ini pasukan raja, tentara raja yang mengancam orang-orang yang beriman, kalau nggak beriman maka akan dimasukkan ke dalam parit yang berisi api. An-nari dzatil waqud, yaitu parit yang di dalamnya, parit galian yang di dalamnya terdapat kayu bakar, ya. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di pinggirannya memperhatikan orang-orang beriman, dilemparkan, dijatuhkan ke dalamnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman, ya, dilempar-lemparin, dijatuhkan ke dalam api yang ada di parit itu. Kata Allah, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidaklah menyiksa orang-orang yang beriman itu, melainkan karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kalimat ini udah ngancam, Allah maha perkasa, mudah bagi Allah menghukum mereka. Kata Allah, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang miliknya lah kerajaan dan langit dan bumi, punya Allah. Ya, mereka nggak bisa meloloskan diri dari azab Allah ketika azab itu datang. Ya, dan Allah pun menyaksikan. Jangan kira Allah nggak melihat. Ya, apalagi kepada orang yang beriman. Maka kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, membakar dengan api orang-orang yang beriman laki dan perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Ya, tapi lihat di sini, sebenarnya Allah mudah menghukum mereka, tapi Allah memberikan tawaran, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Mereka akan memperoleh azab neraka jahanam dan mereka akan mendapatkan azab yang membakar. Allah masih tetap tawarkan, menunjukkan apa? Halimnya Allah Azza wa Jalla, maha santunnya Allah Azza wa Jalla. Betapapun mereka telah menyiksa, membakar, membantai hamba-hamba Allah, Allah nggak langsung begitu saja membalas, tapi memberikan tawaran. Kalau mereka bertobat, maka Allah akan ampuni, maka Allah akan maafkan, maka Allah nggak akan menyiksa mereka. Makanya ada sebuah riwayat, ada dua orang yang dua-duanya masuk surga, pembunuh dan yang dibunuh.
kayak gitu ya. Jadi ceritanya si pembunuh ini dia membunuh orang yang beriman, ya. Nah, jelas dia orang yang beriman ini masuk surga, ya. Nah, tinggallah yang si pembunuh ini kok bisa masuk surga juga karena dia kemudian bertobat. Kalau sudah tobat, maka Allah Azza wa Jalla akan hapuskan dosa-dosanya dan kemudian dia pun berjihad dan gugur sebagai syahid. Akhirnya dua-duanya masuk surga, menunjukkan kalau seseorang masih diberikan kesempatan hidup di dunia, kita juga masih nggak bisa memastikan. Boleh jadi meskipun dia pembunuh, meskipun dia penjahat, meskipun kalau boleh jadi di akhir hayatnya bertobat, tetap Allah bukakan pintu tobat. Ya, sebagaimana si pembunuh dan terbunuh dua-duanya masuk surga akhirnya, karena kemudian si pembunuh bertobat. Ya, ini aja Allah tetap berikan tawaran. Kalau mereka nggak bertobat, baru Allah akan hukum. Tapi kalau mereka bertobat, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa mereka. Nah, ini mungkin diantara kandungan dari surah Al-Buruj yang barusan kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami, bermanfaat, ya. Dan mungkin ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silahkan. Ya, ada yang mungkin supaya ada jeda waktu buat tanya jawab. Silakan kalau ada yang belum jelas. Ya, silakan. Tentang namanya memang di sebagian riwayat tidak disebutkan. Ini dalam Sahih Muslim tidak disebutkan namanya, tapi ada riwayat, kalau nggak salah riwayat Tabrani atau selainnya, namanya Abdullah bin Tumair. Wallahu a'lam nama ininya, cuma dalam sebuah riwayat disebutkan kalau nggak salah namanya Abdullah bin Tumair. Gitu. Cuma di dalam Sahih Muslim tidak disebutkan. Ya. Jadi sebagian riwayat menyebutkan, ya, sebagian lagi tidak menyebutkan. Kalau nggak salah dalam riwayat Tabrani atau selainnya namanya Abdullah bin Tumair. Kalau nggak salah, wallahu a'lam. Karena sudah lama saya baca, gitu. Itu mungkin. Nah, di sini maka nggak usah kita heran, kok kenapa nggak langsung berikan hukuman kepada orang-orang kafir yang membantai? Allah berkuasa. Allah Azza wa Jalla Halim, Maha Santun, ya, nggak langsung memberikan hukuman, memberikan tawaran kepada mereka. Kalau mereka bertobat, Allah akan maafkan. Makanya kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, kalau mereka beriman, beramal, Allah akan berikan mereka, ya, surga yang ada di bawahnya sungai-sungai. Ya, jadi tetap selama masih hidup di dunia masih diberikan kesempatan untuk tobat. Cuma kalau sampai nggak mau juga bertobat, barulah ada hukuman. Ya, dikubur ketika akan meninggal dunia, ketika dikubur, dan ketika hari kiamat di neraka. Ya, itu ya nggak ampun kalau sudah masuk ke dalam neraka, karena Allah sudah memberikan tawaran, memberikan kesempatan, gitu ya. Kalau nggak juga tobat, ya sudah. Maka kalau Allah balas dengan hukuman yang luar biasa, maka itu karena keadilannya, bukan karena Allah Azza wa Jalla berbuat zalim. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam Ahad pada maghrib ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Karena waktu Isya sudah masuk, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.